Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, gua mau ngerekomendasiin film yang seru dan tentunya nggak kalah seru dari film yang udah direkomendasiin sebelumnya. Khusus di video kali ini, gua mau nge-review film yang merupakan sequel kedua dari film yang udah gua bahas di video sebelumnya. Nah, bagi kalian yang belum dan ingin menonton film pertamanya, nanti kalian bisa cek di deskripsi video ini ya guys. Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar. So, langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Cerita dimulai saat Korra dan yang lainnya berhasil mengalahkan Laksamana Noble. Mereka pun kembali ke desa dan disambut oleh para penduduk dengan sangat baik. Di tempat lain, seorang prajurit Motherworld bernama Aris mendapatkan kabar dari sang komandan yang bernama Cassius. Si komandan memberitahukan jika mereka akan datang ke desa dalam waktu 5 hari lagi untuk mengambil hasil panen yang telah dijanjikan. Kemudian Korra memberitahukan jika desa akan aman untuk sementara waktu karena mereka berhasil membunuh Laksamana Noble. Tentu saja Motherworld tidak akan menyerang desa sebelum ada seorang Laksamana yang menggantikan Noble. Namun apa yang Korra pikirkan berbanding terbalik dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba Aris datang membawa kabar buruk jika Motherworld akan datang untuk mengambil hasil panen mereka dalam waktu 5 hari lagi. Mendengar itu, Korra pun merasa ada sesuatu yang aneh karena pasukan Motherworld tidak akan menyerang tanpa memiliki Laksamana. Menyadari hal itu, sebagai seorang jenderal, Titus selalu memberitahukan kepada para penduduk bahwa sebentar lagi mereka akan menghadapi pasukan terhebat yang ada di galaksi ini. Dan untuk alasan itulah Titus akan mengajarkan para penduduk desa cara berperang agar mereka bisa melawan pasukan Motherworld. Lalu sang jenderal juga meminta para penduduk agar bisa bekerja sama dengan cepat untuk bisa memanen gandum dalam waktu 3 hari. Karena gandum adalah senjata yang penting bagi mereka. Mungkin jika Motherworld tidak menginginkan gandum itu, maka dengan mudah mereka akan membumi hanguskan desa ini. Di tempat lain, sang komandan Cassius mendapatkan berita baik jika sang Laksamana Noble sudah selamat dari masa kritisnya. Kemudian ketika Noble tersadar dari pingsannya, Noble langsung memberitahukan kepada Cassius jika Atlais Caregiver ada di desa. Dan Noble langsung memerintahkan Cassius untuk bersiap menyerang desa tersebut. Di pagi harinya, Korra dan para penduduk saling bergotong royong untuk bisa memanen gandum sebelum pasukan Motherworld datang. Mereka harus bekerja lebih keras agar bisa menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kali ini sang jenderal Titus yang hebat harus meletakkan senjatanya untuk sementara waktu demi membantu para penduduk desa. Singkat cerita, setelah bekerja siang malam demi mengumpulkan hasil panen, ini saatnya Titus dan yang lainnya mulai memperkenalkan dan mengajari para penduduk desa bagaimana cara menggunakan senjata untuk bisa berperang melawan pasukan Motherworld. Kemudian mereka juga tidak lupa membuat pertahanan di sekitar desa untuk memberikan serangan kejutan kepada musuh. Lalu mereka juga meletakkan gandum yang sudah siap di luar rumah agar pasukan musuh bingung menentukan arah tembakannya. Dan yang terakhir, ternyata mereka juga mempersiapkan pesawat yang pernah dibawa oleh Korra untuk melarikan diri. Setelah selesai melakukan serangkaian pekerjaan untuk memberikan sambutan yang hangat kepada pasukan Motherworld,
Pada malam hari, Korra dan yang lain berkumpul untuk membahas strategi melawan pasukan Motherworld. Namun tiba-tiba sang jenderal meminta kepada yang lain untuk menceritakan kehidupannya masing-masing sebelum mereka menjadi seperti yang sekarang. Lalu orang pertama yang menceritakan kehidupannya adalah Nemesis. Dahulu kala pasukan Motherworld telah membantai desa dan keluarganya. Karena itulah Nemesis memutuskan menjadi seorang kesatria untuk balas dendam kepada Motherworld. Kemudian seorang wanita bernama Milius menceritakan kehidupannya sebelum ia menjadi anak buah Devra. Milius dipaksa bekerja di pertambangan oleh Motherworld, hingga pada akhirnya Devra dan anak buahnya menghancurkan tambang itu dan menyelamatkan Milius. Setelah itu, Tarak juga menceritakan jika ia dulunya adalah seorang pangeran. Namun setelah kematian sang ayah, Motherworld datang dan menghancurkan kerajaannya. Dan semenjak itulah Tarak menghilang selama-lamanya. Lalu giliran sang jenderal yang menceritakan kejadian mengerikannya. Ketika ia dan pasukannya menentang pasukan Belisarius, akan tetapi sang jenderal tertangkap. Lalu sebagai hukuman, Motherworld langsung mengeksekusi pasukannya di depan mata sang jenderal. Di tempat lain di dalam pesawat Death Note, Noble dan Cassius yang sebentar lagi tiba langsung memantau situasi desa sebelum mereka melakukan penyerangan. Karena Noble menyadari jika Korra dan yang lainnya pasti membuat suatu rencana untuk melawan mereka. Dan beberapa lama kemudian, akhirnya pesawat Death Note menampakkan wujudnya di planet Veld. Melihat sang musuh sudah datang, Titus beserta para penduduk langsung bergegas menyelesaikan pekerjaannya dan bersiap di posisinya masing-masing. Dan tidak lama kemudian, akhirnya pasukan Motherworld mendaratkan pesawatnya di tanah desa tersebut. Setelah itu, dengan santai dan tanpa rasa takut sedikit pun, Noble lalu keluar dari pesawatnya. Melihat Noble dalam keadaan masih hidup, Korra pun merasa tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Setelah itu, Korra pun menghampiri Noble dan mengajaknya berunding. Yang Korra inginkan Noble dan pasukannya segera mengambil apa yang sudah dijanjikan. Tak perlu ada pertumpahan darah dan tak perlu lagi ada pembantaian. Akan tetapi yang Noble incar bukan hanya gandum, melainkan ia harus membawa Korra dalam keadaan hidup dan menyerahkannya kepada Belisarius. Lalu Noble memberikan pilihan kepada Korra. Jika ia mau menyerah, maka warga desa akan selamat. Dan jika ia menolak, maka semua orang yang ada di desa ini akan binasa. Mendengar itu, Korra menyadari jika mereka tidak akan bisa menang melawan pasukan Motherworld. Kemudian Korra pun berpamitan kepada Gunner, karena ia telah memutuskan untuk pergi bersama Noble. Dan ia juga tidak ingin melihat para penduduk desa mati karena dirinya. Lalu ketika Korra bersiap untuk pergi, ternyata serangan yang dilakukan oleh penduduk desa berhasil memberikan kejutan kepada pasukan Motherworld, hingga mampu membunuh sebagian pasukan musuh. Namun Noble yang mengetahui dari mana penduduk desa menyerang, dengan marahnya langsung menyerang para penduduk desa. Di tempat lain, ternyata pasukan Motherworld telah bersiap melakukan penyerangan. Di tempat anak-anak dan para wanita bersembunyi. Namun Nemesis yang bertugas menjaga di tempat itu tidak akan membiarkan pasukan Motherworld dengan mudahnya menangkap anak-anak dari desa itu. Dengan keahlian bela dirinya, Nemesis berhasil memberikan perlawanan yang sengit kepada pasukan musuh. Namun karena banyaknya pasukan musuh, lama-kelamaan Nemesis tidak bisa lagi bertahan dari serangan itu. Hingga pada akhirnya Nemesis pun harus tewas di tangan musuhnya.
Di tempat berbeda, ketika melihat pasukan musuh sudah mulai bergerak menuju desa, Jenderal Titus dan Tarak langsung memerintahkan penduduk desa untuk segera menyerang. Dengan penuh keberanian, walau hanya menggunakan senjata seadanya, para penduduk desa tidak gentar sedikit pun melawan pasukan Motherwort. Menyadari perang semakin memanas, Noble pun memutuskan untuk kembali ke pesawat. Akan tetapi, seorang pria bernama Dan memberanikan dirinya untuk berduel satu lawan satu dengan Noble. Namun, usaha yang Dan lakukan percuma, karena Noble yang lebih kuat dari Dan malah menghajarnya habis-habisan. Hingga pada akhirnya Dan pun... Ketika pasukan Motherwort disibukkan dengan penduduk desa, Korra dan Gunner memanfaatkan momen itu untuk pergi dengan menggunakan pesawat yang sudah disiapkan. Akan tetapi, Korra dan Gunner pergi bukan untuk melarikan diri. Ternyata mereka sedang menjalankan rencananya untuk bisa masuk ke pesawat Death Note. Setelah masuk, Korra dan Gunner menyamar sebagai prajurit yang sedang terluka. Lalu ketika mereka sedang mendapatkan perawatan medis, tiba-tiba Korra langsung menyerang para prajurit. Kemudian Korra menyuruh Gunner untuk kembali pesawat, karena Korra berencana ingin meledakkan pesawat itu dari dalam. Beberapa lama kemudian, akhirnya Korra sampai di ruang mesin pesawat tersebut. Lalu tanpa membuang-buang waktu, Korra langsung memasang beberapa peledak yang telah ia siapkan. Namun ketika Korra berhasil memasang peledak, tidak lama kemudian aksinya itu ketahuan oleh salah seorang prajurit Motherwort. Menyadari itu, dengan cepat Korra langsung berusaha pergi dari tempat itu. Akan tetapi informasi tentang Korra yang telah menyusup akhirnya sampai ke telinga Noble. Kemudian Noble memerintahkan Cassius untuk segera menghancurkan desa, karena Noble lebih mementingkan Korra daripada orang-orang yang berada di desa. Di medan peperangan, Titus dan yang lainnya masih disibukkan dengan pasukan musuh yang sama sekali tidak mengendorkan serangannya. Akan tetapi para penduduk desa tidak gentar sedikit pun melawan pasukan musuh. Namun karena banyaknya pasukan musuh, lama-kelamaan membuat mereka kewalahan menandingi serangannya. Kemudian ketika para pejuang dan penduduk desa berada dalam situasi yang sulit, tiba-tiba di tengah peperangan muncul salah satu robot yang datang untuk membantu para pejuang. Lalu robot yang kuat itu langsung membantai satu persatu pasukan musuh. Hingga pada akhirnya dengan kekuatan supernya, si robot berhasil menghancurkan tank milik pasukan musuh. Di dalam pesawat, Korra masih berusaha secepat mungkin keluar sebelum pesawat itu meledak. Akan tetapi tidak semudah itu untuk bisa keluar dari pesawat. Karena Korra harus terlebih dahulu menghadapi anak buah Noble yang memburu dirinya. Lalu ketika Korra masih sibuk mencari jalan keluar, di tempat lain anak buah Noble tengah bersiap membidik desa menggunakan meriam untuk menghancurkannya. Singkat cerita, ketika Korra sudah berhasil lolos dari kejaran anak buah Noble, tiba-tiba tanpa ia sadari, sang Laksamana telah menunggu dirinya di depan pintu keluar. Noble pun merasa senang karena untuk yang kedua kalinya ia bisa berhadapan dengan Atheleis yang melegenda. Akan tetapi Noble tidak mengetahui jika bom yang Korra siapkan sebentar lagi akan meledak. Lalu ketika meriam siap ditembakkan, tidak lama kemudian bom itu pun meledak hingga mampu memberikan kerusakan yang parah pada pesawat tersebut. Kemudian tanpa membuang-buang waktu, Noble langsung menyerang Korra.
hingga terjadilah duel maut antara Korra dan Noble. Di tengah kondisi yang sangat mengerikan, mereka pun saling serang dan saling mengalahkan untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara keduanya. Namun karena kondisi yang tidak mendukung, Korra harus berusaha keras jika ingin mengalahkan Noble. Kemudian setelah bertarung cukup lama, akhirnya Noble berhasil memegang kendali pertarungan hingga mampu membuat Korra kewalahan. Lalu ketika Noble berpikir ia mampu membunuh Korra, tiba-tiba dari belakang muncul sebilah pedang hingga mampu menembus tubuh Noble. Ternyata di saat-saat terakhir, Gunner datang untuk menolong Korra. Melihat Noble yang sedang kesakitan, dengan cepat dan tanpa basa-basi, Korra langsung menghabisi Noble dengan pedangnya. Setelah berhasil membunuh Noble tanpa membuang-buang waktu, Korra dan Gunner langsung secepatnya pergi dari tempat itu. Sampai pada akhirnya Korra berhasil mendaratkan pesawatnya dengan selamat. Namun Korra tidak menyadari jika Gunner sudah dalam keadaan sekarat karena terluka cukup parah akibat serangan musuh. Selang beberapa lama ketika pesawat Death Note hancur, tiba-tiba datang pasukan pemberontak dan langsung menghabisi pasukan Motherworld yang masih hidup. Melihat pasukan Motherworld telah kalah, Titus dan para pejuang beserta para penduduk bersukaria karena telah memenangi perang tersebut. Di tempat lain, Korra berharap agar Gunner bisa bertahan untuk tetap hidup. Namun karena luka yang cukup parah, kemudian Gunner pun menghembuskan napas terakhirnya dan tewas di pangkuan Korra. Lalu pada malam harinya, Korra dan para pejuang beserta para penduduk mengadakan suatu acara untuk menghormati para korban yang telah gugur di medan perang. Dan kemudian film pun